Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah pengawasan dan pengendalian mutu. Terkhusus lagi kita akan kuliah tentang pengawasan mutu yang berhubungan dengan turunan-turunan dari kelapa sawit. Nah, maka hari ini kita ingin melihat bagaimana pengawasan mutu pada produk kelapa sawit gitu ya. Jadinya kita akan membahas berbagai macam turunan dari produk-produk yang diturunkan dari kelapa sawit. Nah, sebelum kita membahas tentang berbagai macam produk dari kelapa sawit dan bagaimana pengawasan mutunya dan standar mutu yang ditetapkan begitu ya, maka kita terlebih dahulu mengenal bahwasanya kelapa sawit dan nanti turunan-turunannya itu dihasilkan dari tandan buah sawit ya. Dan kita ketahui bahwasanya di Indonesia yang merupakan nomor satu di dunia penghasil dari tandan buah sawit ya, di mana keterkebunannya sangat besar sekali. Itu nanti sebagian besar yang ada di Indonesia itu nanti memang ada yang menggunakan buah kelapa sawitnya itu turunan dari tinera begitu ya. Akan tetapi nanti kita akan menemukan bahwasanya di perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu nanti ada yang merupakan varietasnya adalah dura ataukah juga pisifera begitu ya. Jadi sebagian besar memang tenera, tetapi ada buah sawit yang merupakan dura dan ada juga yang merupakan pisifera. Nah, kita ketahui bahwasanya sebelum kita mempelajari tentang turunan-turunan produk-produk dari kelapa sawit, maka kita akan mengenal yang namanya buah sawit tadi, gitu ya. Nah, yang namanya buah sawit yang ada di dalam suatu tandan kelapa sawit, gitu ya. Jadi buahnya tidak berdiri sendiri, akan tetapi dia berada di dalam sebuah tandan yang dimana dalam satu tandan itu jumlahnya bisa ribuan. Maka kalian akan menemukan apabila kita buat suatu dua dimensi begitu ya, yang namanya buah kelapa sawit itu strukturnya ini harus dikenal dengan baik ya. Dimana yang pertama yang kalian akan kenal memang kulit luarnya, kan kulit karinya itu memang tipis sekali begitu ya, dimana kita akan menemukan setelah kulit itu adalah bagian mesokap. Mesokap itu biasanya adalah merupakan daging buah dari suatu buah ya, atau dalam hal ini adalah daging buah dari kelapa sawit begitu. Nah, ini bagian mesokap ini jumlahnya besar begitu ya, karena ini merupakan bagian yang nanti kita bisa mengambil yang merupakan kita ekstraksi gitu ya. Kita untuk mengambil bagian dari crude palm oilnya atau yang kita kenal dengan CPO begitu ya. Nah, maka di sini nanti bagian terbesar yang merupakan daging buah itu merupakan bagian mesokap. Bagian terluar tadi namanya eksokap ya, tapi tipis sekali yang namanya kulit dari buah kelapa sawit begitu. Nah, maka setelah daging buahnya ataukah bagian mesokap, itu nanti kalian akan menemukan suatu endokap ya. Di mana bagian terluar yang di dalamnya itu nanti dia menyelimuti yang namanya biji. Biji itu adalah kernelnya. Di luar kernel itu nanti ada cangkang. Nah, yang menyelimuti dari kernel itu nanti ada cangkang yang kita sebut dengan cangkang kelapa sawit begitu ya. Nah, cangkang itu warnanya agak hitam. Di dalamnya memang ada kernel atau biji atau inti dari kelapa sawit itu sendiri. Dan di luarnya itu adalah ada cangkang. Nah, cangkang dari kelapa sawit ini memang ada yang tebal dan ada yang tipis ya. Yang pasti kalau misalnya yang tebal itu biasanya keras sekali dan karena banyak mengandung lignin begitu ya di dalam cangkang kelapa sawit begitu. Nah, dari struktur dua dimensi dari buah kelapa sawit ini kita akan mengenal bagian mana saja sebenarnya yang dimanfaatkan. Pada saat ini semua bagian yang ada di dalam buah kelapa sawit itu sudahlah dimanfaatkan begitu ya. Baik dari mesokapnya itu pasti untuk menghasilkan CPO, kemudian kernelnya untuk menghasilkan palm kernel oil, kemudian cangkangnya biasanya digunakan yang paling umum itu kan digunakan untuk boiler ya, artinya untuk pemanasan di boiler digunakan nantinya bahan-bahan dari cangkang karena nanti apinya sangat bagus gitu ya dan panas. Nah, itu semua bagian sudah dimanfaatkan maupun nanti hasil dari sini ada fibernya, serat-seratnya juga sudah digunakan untuk apakah boiler atau dengan pengolahan-pengolahan yang lainnya yang digunakan sebagai bahan sumber serat begitu ya yang ada di dalam buah kelapa sawit. Nah, maka dari sini kita akan bisa mengenal itu kan ya dari struktur dua dimensi tadi ternyata buah sawit itu dari tiga macam buah sawit itu ternyata mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama adalah dura. Dura itu ukuran bijinya lebih besar dan cangkangnya tebal dan tidak terdapat cincin serat hitam yang mengelilingi cangkang. Jadinya kalau misalnya memang buahnya besar dan juga cangkangnya juga tebal begitu ya untuk yang namanya dura dan tidak terdapat cincin yang berwarna hitam ya dalam artinya sebelum cangkang itu ada cincinnya, tapi kalau untuk dura itu tidak terdapat cincin serat hitam yang mengelilingi cangkang, itu tidak ditemukan.
Kemudian bagian mesokarp, karena sebagian besar kan dulu orang berpikirnya hanya untuk menghasilkan CPO saja, tapi sampai sekarang juga untuk menghasilkan CPO. Walaupun nanti cangkangnya gitu kan ya, kemudian kernelnya, kemudian nantinya tandan buah, tandan kosong kelapa sawitnya, kemudian tandan-tandan dari daun-daunnya itu sudah dimanfaatkan semua untuk bisa digunakan begitu ya untuk kita melakukan suatu proses pengolahan yang lainnya. Nah, maka kalau memang standarisasi kan biasanya melihat dari mesokarpnya karena untuk menghasilkan CPO, maka bagian mesokarp untuk TBS atau tandan buah sawit yang merupakan varian dari Dura itu sekitar 35-50%. Bahkan ada yang Dura Deli itu sampai 65% bagian mesokarpnya. Artinya semakin besar mesokarpnya, maka rendaman minyak ya atau CPO yang dihasilkan itu juga akan semakin tinggi. Nah, ini dimana orang mencari bagaimana paritas suatu buah dari kelapa sawit itu tujuannya adalah untuk menghasilkan CPO tadi. Nah, kemudian rendaman minyak yang dihasilkan dari bagian mesokarp yang sekitar 35-50% atau bahkan sampai 65% itu rendaman minyak yang dihasilkannya adalah 17-19% gitu ya untuk mesokarp dengan ukuran sebesar ini. Nah, ada pun nantinya pisifera gitu kan ya, dimana ini bedanya dengan Dura itu cangkang sawitnya tipis. Nah, sedangkan cangkang sawit dari Dura itu kan tebal gitu ya. Bahkan tidak ada yang dari buah itu merupakan varian dari pisifera itu tidak ditemukan yang namanya cangkang sawit begitu ya. Jadi setelah mesokarp langsung ke kernel, jadi cangkangnya itu tidak ada begitu ya untuk membungkus bagian kernelnya. Nah, kernel karena tidak ada cangkang maka dibungkus dengan cincin hitam begitu ya, kayak serat gitu tapi hitam tipis begitu ya. Nah, ini berbeda dengan yang namanya Dura. Dura itu tebal tapi tidak mempunyai cincin tipis karena sudah ada cangkangnya begitu kan ya, sehingga dia tidak ada ditemukan di dalam Dura itu cincin serat hitam yang mengelilingi kernel gitu ya. Akibatnya rasio mesokarp dengan buah besar. Kenapa jadi besar? Karena nantinya karena tidak ada cangkang begitu kan ya, maka dia kernel itu kan kecil sekali ukurannya begitu ya. Akhirnya mesokarpnya juga akan tinggi gitu ya. Dan dengan mesokarp yang tinggi itu nanti minyak yang dihasilkan juga akan tinggi dibandingkan dengan Dura. Dan ada satu lagi gitu kan ya yang merupakan juga cukup banyak gitu kan ya yang ditemukan di Indonesia, bahkan ini yang terbanyak ya, di mana perkebunan itu menggunakan variannya itu adalah tenera begitu yang digunakan untuk perbanyakan dari kelapa sawit itu begitu ya untuk menghasilkan buah yang berasal dari tenera. Kalau kita perhatikan, tenera itu ternyata dihasilkan dari persilangan antara Deli Dura dengan Pisifera. Tadi dikatakan bahwasanya Deli Dura itu mempunyai mesokarp yang tebal, begitu yang hampir 65%, akan tetapi dia mempunyai bagian cangkang juga tebal. Nah, maka di sini bagaimana nanti cangkang yang tebal yang ada di dalam Dura itu nanti bisa lebih ditipiskan walaupun bukan berarti tidak ada sebagaimana yang dengan Pisifera begitu ya, yang dia hanya diselimuti oleh suatu cincin hitam tipis gitu kan ya, serat tipis untuk melingkupi yang namanya bagian inti ataukah kernel dari kelapa sawit begitu. Nah, maka orang mencari gitu kan ya untuk menyilangkan antara Deli Dura dengan Pisifera dan itu yang dihasilkan namanya tenera. Nah, maka ternyata buah atau TBS yang dihasilkan dari persilangan ini dia mempunyai cangkang tetapi tipis dan terdapat cincin serat hitam yang mengelilingi cangkangnya sebagaimana yang berasal dari Pisifera begitu ya. Kemudian bagian mesokarpnya itu juga cukup tinggi begitu ya, Dura tinggi, kemudian Pisifera juga tinggi sekitar 60-90%. Luar biasa bukan begitu ya? Karena kalau sudah sampai 90% maka sebagian besar itu adalah mesokarpnya, maka otomatis rendemen dari minyak yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu mengapa tenera banyak digunakan atau dikembangbiakkan gitu kan ya untuk perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Nah, maka dari situ. Nah, kemudian tetapi berat buah dalam satu tandan itu rendah. Nah, ini agak sedikit ini ya. Artinya dalam satu tandan itu misalnya kalau misalnya buahnya katakanlah misalnya gitu ya di dalam Dura atau Pisifera bisa sampai
1000 buah, maka nantinya buah yang ada di dalam satu tandannya untuk tenera itu katakanlah misalnya 800 buah gitu, sehingga nanti beratnya akan lebih ringan dibandingkan dengan dura ataukah dengan isi perak. Dan akibatnya di sini rendemen minyaknya berkisar 22-25% apabila kita menggunakan yang namanya tenera, lebih tinggi dibandingkan dengan dura ya, yang hanya kadar minyaknya yang dihasilkan itu hanyalah 17-19% nantinya yang dihasilkan dari paritasnya itu adalah dura begitu. Nah ini oleh karena itu banyak orang menggunakan ini, masih ada cangkangnya begitu ya. Nah kemudian minyak yang dihasilkan juga relatif lebih tinggi dibandingkan apabila kita hanya menggunakan dura begitu. Nah inilah apa namanya paritas-paritas sawit ya TBS, tandan buah sawit yang digunakan di Indonesia gitu ya, yang sebagian besar nanti yang digunakan adalah tenera. Nah, apabila kita membahas tentang kelapa sawit yang berhubungan dengan mutunya ya, jadi di sini saya akan membahas hanya sekedar mutunya begitu, karena kita belajar tentang pengawasan mutu. Sedangkan proses produksi untuk lebih lanjutnya bisa di PBA itu lebih singkat ya, tetapi nanti kan ada pelajaran tentang teknologi kelapa sawit itu sendiri, bagaimana proses produksi untuk menghasilkan yang namanya berbagai macam turunan dari kelapa sawit. Nah, maka kalau kita lihat dari sisi pengawasannya, bahwasanya buah sawit yang akan masuk ke dalam pabrik yang untuk diolah menjadi CPO itu nanti akan diperhatikan kriteria kematangan dari buah sawit yang digunakan. Nah, maka kita akan mengetahui bahwasanya kematangan dari buah sawit itu kan berbagai macam begitu ya. Ada yang sangat mentah, ada yang mentah, ada kurang mentah, ada yang matang gitu. Hanya juga ada yang lewat matang, bahkan ada yang terlalu matang begitu ya, yang kita akan jumpai di perkebunan. Karena memang kondisinya kita tidak mungkin untuk bisa menghasilkan seluruhnya itu adalah matang. Walaupun kita usahakan seoptimal mungkin perkebunan itu nantinya mereka memanen yang namanya buah sawit itu haruslah yang matang ya. Tapi kemungkinan ada yang mentah itu mungkin, dan itu apabila sudah sampai ke loading run-nya yang ada di pabrik itu biasanya masih tetap diproses begitu ya. Jadi kurang lebih katakanlah kurang dari 5% itu diperbolehkan untuk yang TBS yang mentah begitu ya, tandan buah sawit yang merupakan buah sawitnya itu masih mentah itu diperbolehkan. Dan sebagian besar yang masuk di dalam proses pengolahan CPO itu adalah lebih daripada 90% itu adalah harus kriteria kematangan buah sawitnya itu adalah matang. Dan diperbolehkan memang bisa jadi nanti lewat matang begitu ya, kemudian terlalu matang itu juga mungkin ada. Bisa jadi karena cukup banyak yang perkebunan gitu ya, ternyata buah sawitnya sudah sangat matang sekali dan itu memang tetap dipetik gitu ya, dipanen. Kemudian bisa jadi juga akibat dari setelah dipanen gitu kan ya, tidak diangkut langsung ke pabrik gitu. Akan tetapi misalnya didiamkan ya di apa namanya di kebun begitu, bisa jadi karena angkutannya yang kurang, bisa jadi kondisi jalan yang tidak baik gitu ya, atau kondisi cuaca yang tidak baik gitu kan ya. Nah, itu bisa membuat yang namanya si tandan buah sawit yang sudah dipanen dari pohon itu menjadikan buahnya itu menginap lah istilahnya, restan begitu kan ya di perkebunan, dan itu nanti mempengaruhi gitu ya dalam mutu dari CPO yang dihasilkan begitu. Nah, oleh karena itu standar kematangan buah sawit itu sebelum masuk ke dalam loading run ya, setelah datang gitu kan ya, dibawa dengan truk atau dengan pick up begitu ya dari kebun, itu biasanya harus di grading dulu gitu ya, berapa jumlah yang matangnya, berapa jumlah yang mentahnya, berapa yang jumlah lewat matang atau terlalu matang begitu kan ya. Itu harus diperhatikan pada bagian pengawasan mutunya untuk tetap mengendalikan mutu itu tetap berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pabrik gitu kan ya, dan juga untuk bisa menghasilkan mutu CPO yang bagus gitu. Karena misalnya mutu CPO terlalu tinggi yang terlalu matang begitu kan ya, maka otomatis nanti kita akan bisa memahami ya bahwasanya kalau misalnya terlalu matang atau lewat matang banyak yang akan diproses untuk pengolahan CPO, otomatis nanti mutu dari CPO-nya juga kadar FFA atau asam lemak bebasnya begitu ya juga cukup tinggi. Walaupun juga itu kalau misalnya untuk pengolahan minyak goreng atau keturunan gitu ya, stearin atau olein memang berpengaruh, karena kalau misalnya asam lemak bebasnya itu tinggi, maka banyak yang pada waktu proses refinery atau pemurnian untuk menjadi olein dan stearin nanti menjadi minyak goreng, itu banyak yang menjadi istilahnya itu adalah waste-nya begitu. Walaupun waste ini juga bisa diolah lagi gitu ya untuk mengolah sabun begitu ya, dan olahan-olahan turunannya itu memang bisa saja begitu. Tapi ya tujuan utama kita mau mengolah apa ya. Nah, walaupun pada saat ini juga para peneliti gitu kan ya
di Grand Riset Sawit gitu, mereka mengatakan memang ada beberapa yang kalau misalnya digunakan untuk energi nggak masalah kalau FFA tinggi gitu kan ya, karena memang bukan untuk menghasilkan lemak, tetapi FFA untuk dijadikan biofuel itu FFA tinggi masih bisa diterima begitu. Nah, ini tapi menjadi suatu tantangan nantinya antara energi dan pangan begitu ya, tergantung tujuan kita adalah untuk memproduksi apa. Nah, sampai saat ini yang diproduksi adalah memang digunakan untuk pangan. Bioenergi tetap dikembangkan begitu ya sebagai istilahnya energi terbarukan begitu ya, untuk pengembangan dari yang berasal dari kelapa sawit begitu. Nah, itu adalah kriteria dari buah itu yang harus diperhatikan begitu ya, supaya nantinya mutunya CPO yang dihasilkan itu adalah mutunya yang baik ya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, ini standar mutu sawit begitu ya. Yang perlu diperhatikan, tingkat kematangan buah optimum karena dapat mempengaruhi jumlah FFA, kadar DOBI, ya DOBI itu artinya deterioration of bleaching index ya, bilangan iod dari minyak yang dihasilkan. Iya, sangat berpengaruh sekali. Kalau misalnya buah mentah memang FFA rendah, begitu ya, akan tetapi rendemennya juga akan rendah. Tapi kalau terlalu matang, itu juga FFA-nya tinggi, walaupun rendemen untuk minyaknya bisa jadi memang lebih tinggi, gitu ya, dibandingkan kalau misalnya buahnya itu adalah mentah. Nah, tetapi FFA tinggi nanti pada waktu pemurnian dia tidak menjadi olein ataukah menjadi stearin, begitu ya, tetapi menjadi produk-produk yang disebut dengan waste yang nanti di dalam proses pengolahan lanjutannya memang ada, misalnya untuk pengolahan sabun dan turunannya dan segala macamnya begitu. Nah, kemudian untuk kadar DOBI karena ini berhubungan dengan bleachability gitu kan ya, indeks, jadi tingkat dari warna dari CPO yang dihasilkan begitu ataukah minyak yang dihasilkan gitu kan ya. Nah, maka nanti kita ingin melihat apabila memang terlalu apinya FFA tinggi, itu akan mempengaruhi terhadap warna dari minyak yang dihasilkan begitu. Juga bilangan iod gitu kan ya. Jadi bilangan iod itu untuk menunjukkan berapa jumlah ikatan rangkap. Karena kalau ikatan rangkapnya sudah tereduksi, artinya dia sudah terjadi proses oksidasi yang ada di dalam minyak tersebut sehingga bisa menghasilkan yang namanya FFA begitu. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan untuk penetapan standar mutu buah sawit itu adalah jangan sampai ada memar pada waktu pengangkutan. Nah, apabila terdapat memar, maka terjadi peningkatan 60% FFA dalam 1 jam pada bagian memar tersebut. Mengapa bisa demikian? Karena kalau misalnya sudah memar, ya dari buah sawitnya itu, maka otomatis gitu kan ya, enzim yang ada di dalam buah itu secara alami memang ada, begitu ya, enzim lipase, maka nanti dia akan menjadi aktif. Kalau misalnya enzim lipase itu aktif, maka dia mudah sekali untuk yang dimana lemak yang merupakan trigliserida itu dihidrolisis oleh enzim lipase begitu ya, sehingga nantinya akan menghasilkan asam lemak bebas. Nah, ini memang terjadi begitu kan ya, tetapi kita perlu untuk mengurangi ini. Kenapa demikian? Karena kalau FFA tinggi ya otomatis untuk buat apa kita misalnya untuk menghasilkan CPO. Jadi CPO yang dihasilkan untuk dijadikan sebagai biodiesel atau yang lainnya begitu ya, bukan untuk dihasilkan menjadi olein ataukah menjadi stearin. Nah, padahal kalau kita perhatikan di dalam pengangkutan itu sering kan hanya dilempar begitu ya, kemungkinan memar terhadap buah sawit itu terjadi ya mungkin begitu ya. Nah, tapi bagaimana nantinya untuk mengurangi supaya jangan terlalu banyak buah yang rusak di selama pengangkutan dari kebun ke pabrik begitu. Nah, kemudian juga kebersihan pada waktu pengangkutan itu dijaga karena akan mempengaruhi pada tingkat impuritas gitu ya pada minyak yang dihasilkan. Artinya kotoran-kotoran gitu kan ya, yang bisa jadi dari tanah kah begitu kan ya, ataukah dari ranting-ranting yang ada di sekitar kebun begitu kan ya, ikut di dalam pengangkutan. Nah, itu kita bersihkan nanti yang namanya truknya kah atau pick up-nya kah pada waktu pengangkutan, sehingga nanti impuritas ataukah kadar kotoran begitu ya yang dihasilkan di dalam CPO itu nanti rendah begitu. Karena kalau dibawa nanti pada waktu pemurnian pengolahan CPO itu sangat berat sekali karena harus mengurangi bagian impuritasnya itu. Nah, jadi maka dengan pengangkutan juga kita harus bersih gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah waktu pemetikan, itu perlu diperhatikan agar buah yang dipetik bisa langsung digunakan, jangan sampai dibiarkan karena dapat meningkatkan kadar FFA. Nah, katakanlah yang tadi saya udah sampaikan adanya buah restan begitu ya dari buah sawit, karena kita memetik begitu ya. Kemudian ternyata tidak diangkut dari kebun begitu, maka dia dibiarkan saja
di kebun begitu kan ya, di atas tanah, apalagi nanti ditambah dengan hujan misalnya gitu ya, maka bisa meningkatkan FFA. Ya, di situ ada enzim lipasenya, kemudian terjadi proses hidrolisis gitu kan ya. Dan itu prosesnya sangat cepat sekali gitu kan ya. Terjadinya perubahan yang mana kita tidak menginginkan untuk terjadinya penurunan mutu akibat dari buah yang menginap atau buah yang tidak langsung diangkut gitu ya ke pabrik. Dan ini adalah buah restan namanya. Nah, kemudian dari kriteria-kriteria dari buah itu dan bagaimana kita harus melakukan terhadap buah itu begitu ya, maka nantinya ada beberapa hal yang berhubungan dengan buah kelapa sawit. Kita akan bahas satu persatu nantinya gitu ya. Bahwasanya turunan-turunan dari buah sawit itu yang pertama adalah menghasilkan yang namanya crude palm oil begitu ya, dari bagian fibernya atau bagian mesokapnya begitu ya, itu dengan jalan untuk beberapa tahapan untuk bisa menghasilkan yang namanya crude palm oil. Nah, kemudian selain crude palm oil yang merupakan bagian terbesar ya pada waktu kita melakukan proses produksi untuk dari kelapa sawit begitu ya, ada palm kernel oil, artinya kernel yang merupakan inti sawit atau biji sawit begitu ya, itu juga mengandung yang namanya minyak begitu. Nah, walaupun ukurannya kecil, jadi harus dengan jumlah yang banyak gitu kan ya, untuk bisa menghasilkan palm kernel oil. Itu bisa ya dihasilkan palm kernel oil atau PKO. Nah, kemudian dari crude palm oil yang dihasilkan, kita bisa nanti melakukan proses pemurnian. Ada yang sempurna, ada yang hanya beberapa bagian saja yang kita lakukan proses pemurniannya. Katakanlah ada istilah refined bleached deodorized oil begitu ya. Jadi dia masih bentuknya kita lakukan proses pemurnian tetapi belum difraksinasi. Kalau hanya RBDO ini gitu ya. Palm oil mungkin ada RBDPO juga bisa. Tapi di belakangnya jangan olain, tapi di belakangnya adalah hanya oil. Artinya dia melakukan proses refinery atau pemurnian tetapi belum dilakukan fraksinasi untuk memisahkan antara bagian olainnya dan bagian stearin. Jadi kalau misalnya masih kata oil di belakangnya, artinya pada kelapa sawit itu masih bergabung antara olein dan stearinnya. Nah, kemudian refined bleached deodorized itu nanti juga bisa menjadi pre-treated palm oil gitu ya, tapi ini masih bentuknya adalah kasar. Yang paling murni itu nanti namanya RBD PO gitu kan ya. Di mana yang namanya RBDPO itu refined bleached deodorized palm oil. Artinya proses pemurnian kemudian sekaligus terjadinya proses fraksinasi untuk bisa menghasilkan olein dalam satu fraksi dan fraksi yang lainnya yang kita sebut dengan refined bleached deodorized palm stearin gitu ya. Jadi olein dan stearin itu adalah dua fraksi yang ada di dalam RBDPO yang sudah dilakukan proses pemurnian dari CPO atau dari PKO. Gitu. Nah, kemudian dari hasil samping pengolahan ataukah pemurnian dari CPO menjadi olein dan stearin, itu biasanya kita akan mendapatkan crude palm stearin atau crude palm fatty acid begitu ya. Nah, ini disebabkan pada saat kita melakukan proses pemurnian dan fraksinasi untuk menjadi olein dan stearin, maka nanti bagian minyak asam lemak bebas dan berbagai macam nantinya katakanlah di situ koagulan begitu ya, masih cukup banyak gitu kan ya. Nah, maka itu nanti terpisahkan gitu kan ya. Terpisahkan karena yang tersisa hanya bagian minyak. Jadi olein dan stearin itu adalah minyak atau trigliserida. Sedangkan asam lemak bebasnya ataukah FFA itu nanti terpisahkan ya pada proses kita melakukan pemurnian dan fraksinasi begitu. Tapi itu masih bisa dimanfaatkan ya, baik crude palm stearin atau crude palm fatty acid begitu. Itu untuk pengolahannya, istilahnya itu oil chemical gitu kan ya, dari turunan dari kelapa sawit. Itu masih bisa dimanfaatkan seluruhnya begitu. Tinggal tujuan dari kita untuk menghasilkan buah kelapa sawit apakah memang bukan hanya untuk olein dan stearin. Kalau misalnya bukan olein dan stearin memang tidak bermasalah kalau FFA-nya adalah tinggi begitu ya. Nah, kemudian kita lihat bahas satu persatu tentang turunan-turunan dari kelapa sawit begitu kan ya. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan pengawasan mutu terhadap crude palm oil. Nah, maka yang namanya crude palm oil atau CPO itu biasa juga disebut sebagai minyak kelapa sawit mentah. Kan belum dilakukan proses pemurnian dan fraksinasi begitu ya. Jadi minyak nabati yang berwarna jingga. Jadi jingga itu agak kemerah-merahan nantinya gitu ya, dan kemudian masih pekat, bukan ini belum minyak goreng ya, ini CPO di mana diperoleh dari proses pengempaan atau ekstraksi dari daging buah tanaman Elaeis guinensis gitu ya, dan buah sawit. Nah, itu nanti
beberapa macam proses begitu ya. Mungkin saya ulangi dikit begitu ya, sedikit untuk bisa menjelaskan tentang proses pengolahan CPO gitu ya. Mungkin kalian juga ingat pada saat saya jelaskan tentang pengolahan di PBA ataukah pada waktu kalian mendapatkan mata kuliah teknologi kelapa sawit dan turunannya. Nah, maka di sini kita perhatikan mulai dari tandon buah sawit, kemudian tandon buah sawit itu dilakukan proses sterilisasi. Setelah sterilisasi dilakukan proses untuk pembrondolan dengan menggunakan tracer begitu ya. Kemudian nantinya setelah kita brondol buah-buah tadi gitu kan yang juga sudah disterilisasi, kemudian dia sudah lunak, kita lakukan yang namanya digestion gitu ya. Istilahnya itu semacam dia dicabik-cabik gitu ya, dihancurkan. Nah, setelah dihancurkan untuk mempermudah bagian pressingnya, begitu ya, di-press bagian dari CPO-nya. Jadi sebenarnya prosesnya dari sini sampai ke sini untuk sudah bisa menghasilkan yang namanya CPO. Nah, pada saat kita melakukan pressing gitu ya, artinya pengempaan atau penekanan begitu, maka nanti kita akan mendapatkan yang namanya oil ya atau minyak CPO di sini. Tapi di sini masih belum bersih begitu ya, jadi perlu ada pemurnian, pembersihan dari kotoran, dari serat begitu ya, fiber, kemudian juga dari di sini ada nut dan fiber. Kalau nut itu artinya cangkang yang masih berisi kernel begitu ya, masih belum terpisah antara cangkang dengan kernelnya sehingga kita disebut dengan nut. Nah, kemudian juga ada bagian fibernya. Sedangkan pada waktu kita melakukan pembrondolan, artinya buah sawit itu dilepaskan dari empty bunch-nya gitu ya, tandan kosong kelapa sawitnya. Ini akan keluar di sini dan ini dikumpulkan begitu ya untuk proses pengolahan, apakah untuk energi ataukah untuk berbagai macam yang lainnya, supaya nantinya tandan buah sawit ini tidak terbuang cukup banyak karena setiap harinya cukup banyak sekali bagian dari tandan buah sawitnya. Nah, kemudian sebelum saya membahas tentang nut dan fiber itu diapakan lagi, kita membahas tentang bahwasanya hasil pressing itu merupakan CPO yang masih kotor sekali begitu ya. Kita perlu membersihkannya. Nah, maka ada yang namanya bagian clarification atau bagian klarifikasi atau pemurnian begitu kan ya, di mana tahapannya cukup panjang sekali di dalam proses pengolahan CPO. Nah, kemudian pada saat dihasilkan yang nanti oil pure gitu kan ya, oil minyak yang murni, yang bersih begitu kan ya, belum ini masih CPO ya, belum menjadi olein dan stearin begitu. Maka kita lakukan proses pengeringan di mana untuk mengeluarkan air yang ada di dalam si oilnya tadi agar tidak mudah untuk terjadinya proses hidrolisis. Karena kalau air tinggi kan mudah sekali untuk terjadinya proses hidrolisis. Habis itu setelah dikeringkan begitu kan ya, biasanya dengan menggunakan vacuum drying, maka di package yang namanya oil atau CPO yang dihasilkan itu biasanya dimasukkan ke dalam storage tank dulu gitu ya sebelum diangkut ke perusahaan refinery kah ataukah ke bagian-bagian yang lain begitu kan ya, maka ada bagian storage tank. Nah, udah selesai itu untuk pembahasan yang namanya CPO. Nah, kemudian nut dan fibernya itu kan nantinya untuk bisa memisahkan dengan cangkang dari kernelnya begitu ya. Maka kernel yang kita ambil begitu. Maka nut recovery, kemudian nut itu dikeringkan, kemudian di cracking, dihancurkan begitu ya. Akhirnya nanti kita bisa memisahkan antara kernel dengan cangkangnya begitu. Kernelnya kita masukkan ke dalam silo. Nah, cangkangnya nanti bisa dimasukkan untuk menggunakan untuk bagian boilernya begitu ya, untuk memanaskan, karena kandungan dari cangkang atau shells itu adalah ligninnya sangat tinggi sekali sehingga pada waktu ada pembakaran maka dia akan menghasilkan tingkat suhu yang tinggi begitu ya, sehingga mudah atau baik gitu kayaknya untuk bisa menghasilkan panas gitu ya. Oleh karena itu biasanya digunakan untuk boiler. Oke ya, itu prosesnya di mana untuk menghasilkan yang namanya crude palm oil. Di dalam crude palm oil maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam pengawasan mutunya gitu ya, agar CPO ini memang bermutu ataukah tidak begitu. Yang pertama pasti FFA, karena FFA itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting sekali begitu kan ya, untuk menentukan bahwasanya FFA-nya tinggi atau FFA-nya rendah begitu. Karena kalau FFA-nya tinggi artinya kandungan trigliseridanya akan semakin turun begitu, maka rendaman minyak juga akan turun juga. Nah, kemudian moisture itu adalah kadar air dan juga nanti merupakan impurities-nya begitu kan ya, atau kotorannya. Nah, maka kita bisa melihat nanti kadar air jangan terlalu tinggi begitu kan ya, karena kalau terlalu tinggi mudah untuk terjadinya proses hidrolisis. Maka akan terbentuk yang namanya FFA juga begitu ya, dengan kadar air yang tinggi.
Kemudian peroxide value, iodine value gitu kan ya, artinya bilangan peroksida, bilangan iod begitu kan ya, semuanya dalam rangka untuk melihat kriteria mutu dari turunan-turunan dari kelapa sawit. Kemudian DOBI gitu ya, deterioration of bleachability index gitu. Kita melihat kerusakan akibat dari proses bleaching begitu. Melting point gitu ya, cloud point, color, saponifiable markers gitu ya, dirt fiber. Artinya kita melihat titik lelehnya berapa sih? Karena kan ada beberapa nanti bagian turunan dari kelapa sawit itu bentuknya adalah padatan. Jadi dia meleleh pada suhu berapa? Kecuali olain ya, itu dia bentuk suhu kamar itu sudah meleleh ataukah sudah menjadi cairan begitu ya, yang minyak goreng begitu. Nah, kemudian cloud-nya bagaimana titik asap begitu ya. Jadi jangan sampai terlalu tinggi titik asapnya, bisa jadi ada komponen-komponen yang memang bisa menghasilkan pada saat kita panaskan ternyata dia akan menghasilkan yang namanya asap. Warnanya itu penting sekali di sini ya, 8/1/4 Lopibond begitu ya. Jadi nilainya memang agak kekuningan jernih gitu. Kemudian bilangan penyabunan, kotoran, dan juga adalah serat yang harus diperhatikan dari standar mutu dari sebuah kelapa sawit ya, dari produk-produk turunan dari kelapa sawit. Nah, maka kita bisa lihat di sini untuk CPO yang dihasilkan itu mempunyai syarat mutu untuk SNI gitu ya. SNI mensyaratkan bahwasanya kadar air dan kadar kotoran itu maksimal adalah 0,5. Jangan lebih daripada itu. Walaupun kondisi di lapangan itu nanti bisa jadi pabrik tidak bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh SNI, yaitu kadar air dan kadar kotornya adalah 0,5%. Gitu ya. Nah, kemudian FFA-nya juga 0,5%. Jangan terlalu tinggi. Yang susah memang FFA begitu ya, karena kondisi di lapangan itu bisa membuat FFA terbentuk gitu ya sejak dia dilakukan pemanenan dan sebelum terjadinya proses pengolahan di pabrik begitu. Sehingga sebenarnya disyaratkan untuk CPO itu adalah 0,5%. Sedangkan bilangan iod itu adalah 50-55 itu sudah bagus gitu ya, masih bagus begitu. Kalau misalnya kurang daripada itu, artinya terjadi proses oksidasi pada bagian yang ikatannya adalah rangkap. Maka kalau sudah terjadi proses oksidasi, maka dia membentuk yang namanya FFA ya, asam lemak bebasnya. Nah, ini adalah syarat mutu yang ditetapkan oleh SNI. Apakah semua dari perusahaan melakukan ini? Tidak, begitu ya, mereka punya kendala dan segala macamnya, sehingga mereka kadang-kadang nih, misalnya ada salah satu perusahaan, mereka menetapkan bahwasanya kadar CPO yang ditetapkan, syarat mutu CPO yang dihasilkan itu adalah FFA-nya kurang daripada 3,5. 3,5 loh, padahal standar SNI adalah 0,5. Kadar airnya kurang dari 0,1 cukup bagus, begitu ya, dia sudah menghindari untuk tidak terjadinya proses hidrolisis yang nanti bisa menghasilkan yang namanya FFA. Kemudian dirtnya juga kurang dari 0,01% dan dobinya itu adalah 2,4. Ini masih cukup bagus begitu ya untuk syarat mutu dari seluruh CPO. Boleh nanti perusahaan-perusahaan menentukan sendiri sesuai dengan kondisi yang ada, dan dia juga bertanggung jawab apabila dia ingin menjual produknya, maka dia akan apakah konsumen menghendaki seperti itu atau konsumen tidak menghendaki, bisa jadi nanti harganya malah lebih murah karena di bawah standar mutu yang telah ditetapkan. Oke, nah kita perhatikan satu persatu mengapa standar mutunya itu harus ada MFA, kadar air, dirt, dan DOBI gitu ya. Walaupun di dalam standar nasional Indonesia itu tidak ada yang namanya DOBI. Bahkan ditambahkan di situ adalah bilangan iod gitu ya. Nah, maka apabila kita membicarakan tentang asam lemak bebas begitu ya, FFA, apabila cukup banyak terbentuk FFA selama proses produksi mulai dari panen sampai diproduksi untuk menghasilkan CPO, maka nantinya kalau FFA banyak sekali, itu mengakibatkan nanti produk yang dihasilkan itu juga berbau tenik dan rasanya tidak enak. Karena terjadinya proses oksidasi tadi begitu ya, dan juga proses hidrolisis, dia lebih kepada menghasilkan asam lemak gitu, asam lemak bebas ya begitu ya dalam hal ini. Maka itu yang namanya asam lemak bebas itu sedikit berbau tengik gitu kan ya, kalau kalian tahu bagaimana bau asam stearat atau asam palmitat kan gitu ya, maka agak lebih tengik gitu kalau misalnya terlalu banyak, karena mereka merupakan asam lemak bebas begitu. Kemudian juga selain dari berbau tengik dan rasanya tidak enak, juga warnanya akan gelap dan mudah sekali untuk terjadi pengkaratan logam karena banyaknya FFA yang ada di dalam satu bahan tadi. Oleh karena itu FFA merupakan satu standar mutu yang harus dipenuhi gitu ya oleh pihak perusahaan agar nanti CPO yang dihasilkan juga bermutu
gitu kan ya. Nah, kemudian kadar air yang kedua yang juga ada di dalam standar nasional Indonesia begitu kan ya. Tadi kadar airnya 0,5%, 0,5% untuk kadar airnya suatu produk turunan dari kelapa sawit gitu kan ya. Karena kadar air itu tadi sudah saya sampaikan dapat menyebabkan yang namanya hidrolisis ya. Artinya di antara gliserol itu kan terjadi ikatan pada waktu pembentukan minyak gitu kan ya, terjadinya ikatan gliserol gitu kan ya antara asam lemak dengan si gliserolnya begitu. Nah, maka nanti kalau misalnya banyak kadar air di dalam satu sampel itu mudah sekali untuk terjadinya hidrolisis dan menyebabkan apa di situ ketengikan gitu ya yang muncul gitu ya, sehingga akan menghasilkan asam lemak bebas. Nah, diusahakan untuk kadar airnya itu adalah serendah mungkin. Tadi perusahaan ada contoh satu perusahaan bahkan dia menetapkan kadar airnya bukan 0,5% akan tetapi 0,1%, kecil sekali kadar air yang ada di dalam si produk turunan dari kelapa sawit ini, sehingga nantinya membuat produk kita akan tetap menjadi baik apabila disimpan. Kan ini prosesnya kadang disimpan nantinya ke FFA juga disimpan. Kadar air juga akan ada akibat penyimpanan itu bisa menyebabkan nantinya kerusakan dari bahan apabila kadar airnya masih tinggi. Nah, kemudian bilangan iot kenapa menjadi satu standar? Karena memang untuk melihat ketidakjenuhan asam lemak penyusun minyak dan lemak. Karena ketidakjenuhan itu artinya dia mempunyai ikatan rangkap begitu ya. Karena kalau jenuh tidak mempunyai ikatan rangkap. Dan asam lemak bebas itu banyak sekali yang namanya ikatan rangkapnya. Sehingga perlu diperhatikan ketidakjenuhan tadi begitu kan ya. Jangan sampai nanti banyak sekali yang ikatan rangkapnya itu sudah rusak, artinya terjadi proses oksidasi gitu ya untuk merusak bagian mana bagian ikatan rangkap yang ada di dalam asam lemak gitu kan yang berikatan dengan gliserol. Maka akan terbentuk senyawa-senyawa asam lemak bebas yang nantinya dia berhubungan dengan aroma begitu ya, rasa begitu akan menjadi tengik. Nah, kemudian ion dapat berikatan dengan asam lemak yang tidak jenuh menjadi jenuh gitu kan ya. Artinya kan dia tidak jenuh dan akan menjadi jenuh nantinya gitu ya, kondisi dari asam lemak yang berikatan dengan gliserol tadi untuk membentuk yang namanya minyak lemak. Nah, apabila bilangan iotnya rendah berarti sudah terjadi proses oksidasi pada ikatan rangkap yang dapat membentuk aldehid dan keton. Aldehid dan keton itu kalau kita terjemahkan rasanya dan aromanya itu adalah pengik ataukah bensin gitu ya. Kita tidak menginginkan itu. Nah, kemudian yang kedua gitu kan ya, kalau kita lihat di situ kan ada DOBI ya, deterioration of bleachability gitu kan, indeks, di mana ini adalah kerusakan akibat dari indeks bleaching. Walaupun perusahaan dan SNI tidak menetapkan berapakah angka besaran DOBI begitu ya, tetapi boleh saja perusahaan menetapkan DOBI adalah salah satu dari pengawasan mutu mereka. Itu diperbolehkan sama sekali begitu ya. Nah, DOBI bukan termasuk penentu mutu spesifik ya benar, karena kan yang menjadi penentu mutu spesifik itu kadar air, kemudian kadar asam lemak bebas dan kadar kotoran begitu kan ya. Itu sebagai penentunya. DOBI tidak. DOBI itu kan berhubungan dengan kepucatan warna dari CPO yang dihasilkan apakah dari minyak yang dihasilkan. Bisa jadi nanti minyaknya agak gelap begitu kan ya, sedangkan minyak yang lain agak jernih. Begitu. Itu harus diperhatikan begitu ya. Nah, walaupun bukan penentu mutu spesifik, tapi DOBI merupakan indikator baik tidaknya proses bleaching pada pengolahan kelapa sawit. Karena kan proses bleaching itu terjadinya pada proses pemurnian, gitu kan ya, bukan pada proses pengolahan CPO atau KPKO, bukan itu gitu ya, tetapi setelahnya dimurnikan kan dan di refinery gitu kan yang namanya CPO atau KPKO yang masuk. Nah, kemudian dari sana nantinya setelah PKO dan CPO masuk gitu kan dilakukan proses pemurnian yang salah satu bagian pemurnian itu adalah bleachability. Oke, pengukuran untuk DOBI itu dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis ya. Artinya ultraviolet visible. Itu ada jenis dari spektrofotometri itu memang ada jenisnya yang UV atau UV-Vis begitu ya. Itu memang ada. Oke, itu bisa digunakan. Nah, ini adalah grade dari DOBI yang sludge dari palm oil kotorannya gitu ya, itu kurang dari 1,68, tapi yang excellent sama good itu sekitar 2,99 ke atas. Yang lainnya adalah poor atau fair, salah gitu ya, atau kurang gitu. Nah, itu adalah grade dari DOBI, itu boleh digunakan tetapi ini memang bukan diwajibkan. Nah, penyebab rendahnya nilai DOBI
Itu kan dikatakan tadi itu sampai slat plum oil atau menjadi fur atau fire gitu kan ya. Maka itu diakibatkan persentase buah hitam atau buah yang tidak matang itu cukup tinggi masuk ke dalam proses pengolahan. Oleh karena itu ya banyak orang nakal lah ya, mungkin ada gitu ya, udah nggak usah masukin saja gitu kan ya. Yang namanya buah padahal sudah kelewat matang gitu kan ya, warnanya sudah berhitam dan tidak matang lagi gitu ya. Maka buah tadi sedikit untuk menghasilkan rendemen dari minyak. Nah, kemudian diakibatkan juga karena proses menunggu yang terlalu lama, yang tadi saya bilang ada restannya, menunggu dulu untuk ditimbang, menunggu dulu untuk ditetapkan apakah nanti dilanjutkan prosesnya ataukah tidak, begitu kan, itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian juga kontaminasi CPO dengan kondensat disterilisasi. Jadi yang namanya sterilisasi itu kan panas yang tinggi, maka air yang ada di dalam TBS begitu kan dia akan menguap. Nah, maka nantinya penguapan dari air ini apabila ventilasinya tidak bagus di saat dilakukan sterilisasi, maka bisa jadi nanti air kondensatnya, uap air yang ada di udara itu akan terkondensasi, maka menghasilkan kondensat. Nah, apa saja produknya? Apabila nantinya dia sudah dikeringkan, kemudian diuapkan airnya, dan kembali lagi airnya dalam bentuk air ke bagian dari bahan itu, maka bahan itu sudah menjadi tidak bagus lagi dan itu akan rusak gitu ya, akibat dari bisa jadi di sini adalah kondensat dari sterilisasi yang dia itu terkondensasi kembali dan menyentuh pada bagian kelapa sawit yang kita akan tentukan mutunya, maka itu nggak bagus hasilnya gitu ya. Kemudian juga kontaminasi CPO dengan sludge oil yang teroksidasi. Nah, kan kita bicara nanti sludge oil itu dihasilkan pada waktu atau di bagian klarifikasi atau pemurnian di awal-awal begitu kan ya. Maka nantinya kita menambahkan misalnya pasir dan segala macam ya, yang dimana nanti CPO yang kontaminasi CPO dengan sludge oil yang teroksidasi. Nah, maka CPO yang masuk gitu kan ya, kita maunya menghasilkan pemurnian di dalamnya, ternyata malah mengandung di dalam pemurnian itu sludge oil yang teroksidasi. Maka nanti mempengaruhi dari CPO yang kita ingin melakukan untuk kita hasilkan yang namanya CPO itu begitu ya. Nah, maka perbaikan agar nilai Dobby itu tidak rendah, biasanya kita menggunakan buah yang kemasakannya adalah optimum. Iya, jadi buah yang digunakan itu haruslah optimum kematangannya, jangan mentah dan jangan terlalu matang, bahkan kelewat matang gitu kan, itu tidak diperbolehkan karena akan mempengaruhi dari Dobby-nya sendiri gitu kan ya, kemudian juga dari FFA-nya, kadar airnya begitu, itu akan mempengaruhi. Nah, kemudian kondensat pada saat sterilisasi tidak diperbolehkan kontak dengan CPO. Karena kalau nantinya juga terjadi proses sterilisasi dan kontak dengan CPO, maka CPO-nya akan menjadi rusak. Karena itu air gitu ya, air kondensat lagi gitu ya. Nah, kondensat sterilisasi itu mengandung Fe dan Cu yang tinggi. Ini berbahaya nantinya, bukan berbahaya secara memang Fe memang ada di dalam tubuh kita, begitu Cu juga ada begitu ya. Akan tetapi maksudnya adalah dia menjadi proses pengkaratan kah, bahkan menjadi asal muasalnya mungkin Fe dan Cu itu menjadi oksidan, menjadi prooksidan begitu ya, yang dimana membantu untuk mempermudah terjadinya proses oksidasi. Nah, ini merupakan suatu masalah pada saat kita melakukan bleaching dan pemurnian nantinya gitu ya, kalau misalnya kondensat itu bahkan kembali ke CPO-nya begitu kan ya. Maka kita harus mau bagaimana nih, karena sudah terjadi kerusakan akibat dari air kondensat yang jatuh ya ke dalam CPO atau kandungan produk yang lainnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu kita membahaskan yang pertama tentang CPO ya, crude palm oil. Artinya kita sudah menyelesaikan untuk bisa menghasilkan crude palm oil yang dari kelapa sawit tapi masih dalam bentuk kasar gitu ya. Yang kedua yang harus kita ketahui bahwasanya di dalam proses pengolahan minyak kelapa sawit kita akan menemukan yang namanya kernel. Ternyata kernel itu cukup tinggi bagian minyaknya begitu ya, maka kita bisa menghasilkan palm kernel oil yang berasal dari kernel biji ataukah biji dari buah tanaman begitu ya, Elaeis guinensis. Nah, itu adalah PKO-nya. Nanti agak sedikit berbeda sih prosesnya antara CPO dan PKO. Karena kan PKO itu dia dari kernelnya yang sudah bersih begitu kan ya. Nah, kemudian itu biasanya dilakukan proses ekstraksi dengan jalan ditekan begitu kan, jadi pressing begitu untuk bisa mengambil bagian minyak yang ada di dalam kernel itu.
ya. Nah, kemudian syarat mutu untuk PKO ini agak lebih tinggi dibandingkan dengan CPO, kan dari CPO 0,5% ya asam lemak bebasnya. Di sini sampai 5% diperbolehkan. Kemudian kadar kotorannya maksimal 0,05%, kadar airnya 0,45%. Yang agak sedikit berbeda itu adalah kadar asam lemak bebasnya yang cukup tinggi yang ada di dalam PKO. Dan memang secara alami tinggi asam lemak bebasnya, maka dia diperbolehkan untuk maksimal adalah 5% ya syarat mutu dari PKO itu berdasarkan kepada SNI-nya. Nah, maka setelah PKO dan CPO kita hasilkan, maka produk itu tidak hanya sampai di situ dan itu biasanya tidak digunakan, belum digunakan. Maka dari PKO dan CPO itu ya selanjutnya kita lakukan proses pemurnian atau refinery. Nah, dari tadi kan sudah saya singgung-singgung gitu kan ya mengenai refinery, bagaimana dengan pemurnian. Nah, maka secara singkat nantinya CPO ataukah minyak mentah juga PKO bisa gitu kan ya. Dia nantinya masuk ke dalam pabrik pemurnian atau refinery, maka di situ yang pertama kali yang harus dilakukan adalah penghilangan bagian lecitin dan bagian degaming awal. Degam itu artinya banyak gam-gam gitu kan ya, kayak semacam kalau di dalam larutan itu adalah padatan-padatan yang terlarut gitu ya cukup banyak, maka itu harus dimurnikan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian deasidifikasi, kalau kita perhatikan di dalam pemurnian minyak untuk menghilangkan asam lemak bebasnya, maka ditambahkan dengan NaOH. Kemudian di degaming lagi, kemudian di bleaching untuk dipucatkan begitu ya, kemudian di deodorisasi untuk menghilangkan bagian odornya dan akhirnya menghasilkan yang namanya minyak murni. Nah, di sini harus dipahami dulu gitu kan ya pada saat kita ingin membahas turunan-turunan dari minyak kelapa sawit yang dimana itu berasal dari CPO dan berasal dari PKO. Maka ini yang harus dilakukan dulu gitu ya, beberapa tingkatan yang harus dilakukan untuk memurnikan yang namanya minyak dan memfraksinasi, memisahkan antara dua fraksi yang ada di dalam minyak yaitu olein dan stearinnya. Oke, setelah itu ada produk yang namanya untuk di bawah proses pengolahan CPO ya di refinery, maka kita akan ketemu namanya pre-treated palm oil lain. Nah, ini merupakan minyak yang diperoleh dari proses degaming dan pre-bleaching untuk pemurnian secara fisik fraksi minyak dari CPO maupun PKO. Jadi di sini itu nantinya pre-treated palm oil lain itu adalah diperoleh dari proses degaming dan pre-bleaching saja. Jadi dia tidak secara sempurna untuk melakukan proses pemurnian dari palm oil ini begitu ya. Jadi hanya sebagian saja untuk dilakukan proses pemurnian dan sebagian yang lainnya tidak dilakukan gitu ya. Pre-treated palm oil dia hanya terjadi pre-bleaching dan degaming saja. Kemudian di sini pre-treated palm oil pun itu punya standar mutunya gitu kan ya. Katakanlah di sini asam lemak bebasnya 5% maksimal. Kadar air dan kadar kotorannya maksimal 0,25%, bilangan iodium itu adalah 55, titik lelehnya gitu ya itu pada suhu kamar sebenarnya ya itu adalah 24 derajat Celcius, warna merahnya maksimal 22 dan warna kuningnya maksimal 22. Maka kita akan menemukan bahwasanya minyak dari turunan kelapa sawit itu adalah seperti ini. Gitu ya. Kita bisa mempelajarinya. Nah, kemudian pre-treated palm oil tadi itu nanti kita juga bisa menghasilkan melalui proses pemurnian yang sempurna sebelum dilakukan fraksinasi ya. Sebelum dilakukan fraksinasi namanya refined bleached deodorized palm oil gitu ya. Di mana sudah terjadi proses pemurnian secara sempurna dari CPO dan PKO, tetapi belum terjadi proses fraksinasi untuk memisahkan antara stearin dan oleinnya begitu ya. Jadi masih palm oil itu campuran olein dan stearin yang sudah dilakukan proses pemurnian. Oke, kemudian di sini adalah ciri-ciri dari RBDPO ataukah palm olein itu nanti berwarna kuning yang diperoleh dengan cara fraksinasi RBD yaitu yang refined deodorized oil gitu ya, palm oil atau CPO yang telah mengalami pemurnian. Itu dari situ nanti RBDPO itu dihasilkan untuk yang olein maupun RBDPS untuk stearin gitu ya. Nah, maka kita akan melihat di sini ada standar mutu untuk RBD palm oil ya, palm oil artinya masih belum terjadi proses fraksinasi antara olein dan stearinnya. Jadi olein dan stearinnya itu masih bergabung keduanya. Di sini MFA-nya malah lebih rendah yaitu 0,15, kecil ya dia mensyaratkannya.
kadar airnya maksimal 0,1, bilangan iodiumnya adalah 50 sampai 55, titik lelehnya itu adalah minimal 33 dan maksimal 39. Artinya pada suhu yang masih suhu kamar dia sudah meleleh gitu kan. Ya, ini memang bentuknya kayak minyak tapi belum difraksinasi antara olein dan stearinnya. Warnanya merah kuning gitu kan ya, dengan standar maksimal 3 untuk merah dan maksimal 30 untuk warna kuning, dan rasanya adalah normal. Oh ya, normal, rasa minyak kayak apa? Ya kayak minyak begitu ya, tidak ada ketengikan di situ, mungkin ada rasa asam di situ, tidak ada ya, semuanya adalah berjalan dengan normal yang namanya rasanya gitu. Nah, kemudian ini kan tadi saya sampaikan ada yang RBDPO, ada yang RBDPO juga sama, tapi belakangnya satunya oil, satunya olein. Nah, kalau olein itu artinya sudah melalui proses fraksinasi dari RBD palm oil, begitu kan ya. Nah, itu sudah dijadikan setelah pemurnian, kemudian dilakukan proses fraksinasi untuk menghasilkan fraksi olein dan fraksi stearin gitu. Nah, dari situ nantinya kita melihat bahwasanya syarat mutu RBD PAM, RBDP ya, olein itu maksimal dia lebih rendah lagi, asam lemak bebasnya 0,1 nih biasanya digunakan untuk minyak goreng ya. Kemudian kadar airnya 0,51, bilangan iodiumnya adalah 56, titik lelehnya maksimal 24, kalau yang lebih lagi kan ada sesuatu, artinya benda-benda padatan yang ada di dalam minyak tadi. Nah, kemudian warna merahnya adalah maksimal untuk syarat mutu RBD palm olein begitu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian fraksi yang satunya lagi gitu ya, ada yang namanya, sebelum saya membahas tentang ada RBD palm stearin begitu ya, setelah fraksinasi, kita akan ketemu yang namanya crude palm stearin. Artinya dalam stearin itu pun setelah dia dilakukan fraksinasi bisa jadi dia masih bentuknya kasar begitu kan ya, tidak dilakukan proses pemurnian. Nah, crude palm stearin adalah berwarna kuning sampai kemerah-merahan dan merupakan fraksi padat dari proses fraksinasi CPO. Jadi sebenarnya crude palm stearin ya hampir sama dengan RBDP stearin begitu kan ya. Itu yang harus bisa dipahami. Nah, di mana crude palm stearin itu dia malah FFA-nya tinggi karena memang stearinnya masih crude, belum dilakukan proses pemurnian. Kadar air dan impuritasnya 0,5 dan bilangan iodnya adalah maksimal 40 nilainya gitu ya, tidak lebih daripada itu untuk standar mutu crude palm stearin, dan juga jumlah FFA-nya juga tinggi, artinya proses oksidasi dengan bilangan iod tadi ya, itu terjadi begitu ya proses oksidasinya. Oke, nah itu standar mutu crude palm stearin. Nah, adapun nantinya hasil fraksinasi gitu kan ya pada RBDPO oil ya, RBDPO-nya, maka kita mempunyai dua RBDPO olein dan RBDPS yaitu stearin nanti setelah kita lakukan proses fraksinasinya. Nah, maka RBD palm stearin adalah CPO yang telah mengalami fraksinasi dan pemurnian yang sempurna. Iya, RBDP olein, RBDP stearin, dua-duanya sudah istilahnya adalah murni begitu ya, sudah dilakukan proses fraksinasi dan pemurniannya adalah sempurna. Nah, kemudian standar mutu dari RBD palm stearin itu FFA-nya sangat rendah sekali yaitu 0,2, kadar air dan impuritasnya 0,5 dan bilangan iodnya adalah 40%, kurang lebih sama ya. Tadi itu yang crude palm stearin dengan RBDP stearin begitu ya, kurang lebih adalah sama. Nah, setelah itu yang juga harus diperhatikan gitu kan ya, yang namanya stearin itu bentuknya padatan. Yang mana ya bagiannya itu bentuknya adalah padatan begitu ya, beda dengan olein yang bentuknya adalah cairan. Jadi bisa jadi nanti kalian ketemu di pabrik mana gitu ya, yang dijadikan minyak yang digunakan untuk proses pengolahannya itu mereka menggunakan stearin. Jadi bentuknya masih beku, nanti pada saat kita gunakan maka dicairkan. Begitu ya, itu penggunaan RBD palm stearin. Tapi kalau untuk ke masyarakat itu biasanya digunakan yang olein karena minyak goreng itu adalah berasal dari oleinnya begitu. Nah, maka selanjutnya ini adalah standar mutunya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah crude palm fatty acid yang merupakan hasil samping yang dihasilkan pada saat kita melakukan proses pemurnian begitu ya, dan fraksinasi. Maka yang tertinggal itu adalah crude palm fatty acid yang dimana itu adalah minyak goreng kasar yang banyak sekali mengandung asam lemak
gitu ya. Nah, ini yang digunakan untuk proses pengolahan pembuatan sabun dan segala macamnya untuk terjadinya proses saponifikasi atau penyabunan begitu kan ya, ataukah juga menentukan bilangan asam. Kita bisa menentukan ini, yaitu yang kita sebut dengan crude palm fatty acid. Jadi sampai sekarang di perusahaan-perusahaan refinery itu tidak membuang yang namanya crude palm fatty acid, tetapi dikembangkan untuk proses pengolahan yang lainnya. Nah, kemudian ini syarat mutunya untuk crude palm fatty acid. Namanya juga fatty acid gitu kan ya, yang mengandung asam lemak, maka asam lemaknya itu cukup tinggi, yaitu minimal 80%. Minimal loh, 80%. Kalau bisa ya sampai 100%. Kemudian kadar airnya juga rendah, maksimal adalah 1%. Kemudian bilangan penyabunannya adalah minimal 87. Karena kan gunanya untuk crude palm fatty acid kan digunakan untuk proses pengolahan berbagai macam jenis sabun. Gitu ya, oleh karena itu bilangan penyabunannya itu harus tinggi. Katakan minimal 87%. Nah, yang terakhir adalah, walaupun tadi sudah dijelaskan tentang RBDP olein, yang merupakan bagian dari minyak goreng gitu kan ya, RBDP olein itu sebenarnya bisa langsung dikemas. Tapi biasanya dimurnikan lagi begitu kan ya, untuk lebih jernih lagi gitu ya dari RBDP oleinnya begitu. Nah, untuk minyak goreng itu mempunyai kriteria juga yang mutunya, yang pasti bau dan rasanya normal. Coba kalian punya minyak goreng di rumah, baunya ada sesuatu nggak yang lain yang bukan normal? Yang normal itu tidak ada bau apapun di situ dan tidak ada rasa apapun di situ gitu ya. Warnanya mudah jernih ini maksudnya agak kuning tapi jernih. Kemudian kadar airnya maksimal 0,3%, berat jenisnya 0,9 gram per liter. Itu ya juga cukup rendah itunya ya, berat jenisnya. Kemudian asam lemak bebasnya maksimal 0,3%, bilangan peroksidannya maksimal 2 mili ekivalen kilogram begitu ya. Kemudian bilangan iodnya 45 sampai 46, bilangan penyabunannya 196 sampai 206. Indeks biasnya jadi tidak penting untuk menentukan kotoran atau ada kotoran kah atau tidak gitu ya di dalam si minyak gorengnya. Maka di situ nanti akan ditentukan yang namanya bilangan penyabunan, bilangan iod, indeks bias, cemaran logam begitu kan. Nah, itu sampai ke tangan kita gitu kan ya, ke tangan konsumen. Jadi itu nantinya di pabrik itu akan menentukan semua dari standar mutu yang telah ditetapkan dalam melakukan pengawasan gitu. Sedangkan pengendaliannya ya berbagai macam standar yang telah ditetapkan harusnya sesuai dengan standar. Janganlah membuat standar sendiri, walaupun istilahnya perusahaan sendiri sulit sekali untuk bisa memenuhi dari standar-standar yang telah ditetapkan tadi. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan pengawasan mutu pada kelapa sawit. Begitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.